Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang baru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di program ini kami menyajikan sebuah studi dari semua kitab dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Di episode sebelumnya, kita telah menyelesaikan studi kita tentang kitab Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab. Dan hari ini kita mulai mempelajari kitab Keluaran, kitab kedua dari Alkitab, dan kitab kedua dari 5 kitab-kitab Musa. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat jumpa Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, hari ini dengan mencapai awal dari kitab Keluaran, kita ada di hadapan kitab nomor 2 dari 5 kitab Musa. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tolong beri kami beberapa nama lain yang disebut dalam Alkitab untuk 5 kitab-kitab Musa ini. Nama-nama Ibrani berbeda dari nama-nama dalam terjemahan Arab, karena semua itu diambil dari terjemahan Septuaginta. Dan dalam bahasa Ibrani, kata pertama dari kitab itu dianggap sebagai nama kitab. Misalnya kitab Kejadian Bereshit, yaitu pada mulanya. Jadi itu adalah sebuah rujukan untuk kata pertama. Keluaran, kata pertamanya adalah inilah nama-namanya. Jadi judul Ibraninya inilah nama-namanya. Imamat dan dia memanggil. Jadi namanya adalah dan ia memanggil. Dan seterusnya untuk semua sisa kitab atau untuk semua kitab dalam Perjanjian Lama. Pada waktu Septuaginta diterjemahkan, para sarjana Yahudi memberi mereka kitab-kitab ini nama-nama menurut subjek kitabnya. Dari kitabnya. Jadi Kejadian disebut demikian karena kitab itu adalah Dan kitab generasi-generasi. asal-muasal dan generasi. Lalu kitab Keluaran dinamai Keluaran karena di dalamnya umat itu keluar dari tempat perbudakan dan tiba ke padang gurun Sinai dalam persiapan untuk tibanya mereka nanti di dalam kitab Ulangan sampai ke tanah perjanjian. Benar, kitab-kitab pertama dari Alkitab adalah 5 kitab pertama yang disebut dengan Pentateuch, atau Kitab Taurat. Dalam pendahuluan dari program ini, dalam 10 episode pertama di mana kami memperkenalkan Alkitab, Anda telah memberitahu kami bahwa Perjanjian Lama dibagi menjadi 3 bagian. Benar. Bisakah ingatkan kami lagi tentang hal itu karena kita akan mulai mempelajari kitab nomor 2. Alkitab semaraknya adalah dalam kesederhanaannya. Karena kitab manapun yang diberikan oleh Tuhan akan berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Tak ada yang lainnya lagi. Masa lalu sangat penting karena masa itu adalah sebuah cermin dari masa kini dan masa mendatang. Dan kita memiliki 17 kitab yang memberitahu kita tentang kejadian-kejadian masa lalu. Dan kita mempunyai 17 kitab lainnya yang berbicara tentang aspirasi-aspirasi masa mendatang. Dan di tengah-tengahnya kita mempunyai 5 kitab yang memberitahu kita tentang pengalaman-pengalaman masa kini. Dan pembagian ini tidak dipalsukan. Namun 5 kitab Pentateuch, kemudian ada 12 kitab-kitab sejarah yang memberitahu kita tentang masa lalu, semua masa lalu. Lalu 5 kitab nabi-nabi besar diikuti oleh 12 nabi-nabi kecil yang memberitahu kita tentang aspirasi-aspirasi masa mendatang. Lalu di tengah-tengah 5 kitab ditulis sebagai puisi. Jadi kitab-kitab itu disebut kitab-kitab puisi. Semuanya memberitahu kita tentang pengalaman masa kini, betapa hebatnya Alkitab, betapa akuratnya, betapa sederhananya. Seorang anak membaca dan memahaminya, dan seorang ahli sains membaca, ia menyelaminya, dan tidak menemukan suatu batas atau apapun suatu akhir. Benar. Untuk kebesaran kitab ini. Sarjana-sarjana Yahudi juga membagi Perjanjian Lama menjadi Taurat, Ketubim, dan Neviim. Benar. Dan Kristus membagi Perjanjian Lama di dalam Lukas 24 menjadi Kitab Nabi-Nabi dan Mazmur.
Jadi kita ada di hadapan bagian pertama yang disebut kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Benar. Kita lanjutkan dalam kitab Keluaran. Siapakah penulisnya dan kapan penulisannya, serta periode mana yang dicakupkannya? Kita akan melihat di layar sekarang dan mulai membahas poin demi poin tentang kitab hebat ini, kitab Keluaran. Pertama-tama Anda katakan kitab ini disebut kitab Keluaran. Ya. Dan ini adalah nama Yunani karena Bahasa nama Yunani. aslinya diambil dari kata pertama bahasa Yunani. Ya. Ada nama-nama lain, tetapi Benar ini sekali. adalah nama Yunaninya. Iya. Namun pertanyaan kedua adalah siapa penulisnya? Penulisnya Musa. Ada yang berkata Musa lulusan sekolah padang gurun, Tuhan mempersiapkannya untuk menulis kitab-kitab Pentateuch ini. Tapi apakah kita punya bukti bahwa Musa adalah penulisnya? Misalnya ketika kita membaca Keluaran 17, Tuhan memberi sebuah perintah kepada Musa dan berkata, tuliskanlah semuanya ini dalam kitab itu sebagai tanda peringatan. Memakai artikel pasti the. Ini Keluaran 17. Ini Keluaran 17. Ya. Ini adalah kali pertama dalam Alkitab di mana kata the book atau kitab itu muncul, namun itu banyak disebut sesudahnya. Dan saya dapat berkata bahwa itulah namanya saat kata itu lahir, kitab itu. Iya. Sama seperti saat saya lahir, mereka memanggil saya dengan nama saya. Lalu saya bertumbuh besar, dan saya belajar. Menikah, mempunyai anak-anak, semua ini telah terjadi, namun nama saya masih saya. Kita bertumbuh, tetapi nama itu tetap sama, dan itulah sebabnya kitab ini disebut kitab itu. Keluaran pasal 17, ketika kita membuka perjanjian baru, juga disebut kitab itu, sekalipun tersusun dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya 1 Timotius 5 berkata, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi di sini kitab suci berkata, atau ketika dikatakan segala tulisan Yang yang diilhamkan. diilhamkan Allah memang bermanfaat. Atau saat kita tiba di pasal terakhir di Alkitab berbahasa Indonesia, 5 kali kita temukan ekspresi kitab ini. Hebat kitab ini, karena awalnya kecil, ya sama seperti makhluk hidup manapun awalnya kecil lalu bertumbuh, tetapi tetap kita tidak memberinya sebuah nama baru saat sudah bertumbuh. Itu tetap sama. Dan tidak berubah. Dan tidak berubah. Namun adalah perkembangan dalam pewahyuan. Tepat sekali, Kita melihat pertumbuhan. perkembangan dalam pewahyuan, bukan pertentangan dalam pewahyuan. Benar sekali. Jalinannya dimulai dari kitab Kejadian dan berakhir di kitab Wahyu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Inilah Alkitab. Jadi kita tadi berhenti pada nama kitab Keluaran dan kita memahami bahwa itu adalah terjemahan bahasa Yunani dalam bahasa Septuaginta atau terjemahan Septuaginta, tapi dalam bahasa Ibrani adalah inilah nama-namanya yang diambil dari ekspresi pertama dalam ayat pertama. Aha. Penulisnya adalah Musa dan Anda katakan bahwa perintah Tuhan kepada Musa untuk menulis ini dan ada dalam Keluaran 17. Ya. Kapankah waktu penulisannya? Silakan lihat di layar dan beritahu kami. Waktu tepat penulisannya, kapankah itu? Jadi jelas di hadapan kita bahwa waktu penulisannya adalah tahun 1050 sebelum Kristus sampai tahun 1410. Inilah kemungkinan waktunya. Karena tentunya sulit untuk memastikan suatu tahun Benar. yang spesifik. Antara dua penanggalan ini, kitab ini ditulis kira-kira selama masa hidup Musa. Dan tentunya kita tahu bahwa ia hidup 120 tahun. Setiap kitab memiliki subjek, Saudara Yosef. Subjek kitab itu tentang apakah? Jadi judul yang kita miliki indah. Itu berbicara tentang keluaran, tetapi keluaran membutuhkan sesuatu, yaitu penyelamatan. Baik. Bagaimana orang dapat keluar dari tempat perbudakan jika tidak ada penyelamat yang mau menyelamatkan? Untuk alasan ini kita dapat berkata bahwa itu bicara tentang penyelamatan. Tapi penyelamatan memiliki sebuah tujuan, sasaran, dan goal. Apakah itu? Bahwa akan ada sebuah bangsa bagi Tuhan di bumi. Dan Tuhan akan diam di tengah-tengah mereka sama seperti yang Musa katakan, mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Subjeknya adalah penyelamatan. Tujuan dari penyelamatan ini adalah agar Allah diam di tengah-tengah umatnya. Mengapa? Karena Allah mengasihi manusia. Ia suka sekali mengunjungi Adam dan ia mengunjungi dia di taman. Namun ketika mulai ada dosa, bukan Tuhan yang tidak datang, tetapi Adamlah yang menjauh dari Tuhan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Dalam kitab ini kita menemukan obat untuk memulihkan jembatan-jembatan dan menata semuanya dengan rapi dalam relasi antara manusia dan Allah. Kini kita akan melihat subjek kitab ini, penyelamatan yang Anda sebut penyelamatan oleh darah, Ya, dan penyelamatan oleh kuasa, tetapi itu adalah sebuah pengenapan. Janji Tuhan pada Abraham dulu, pada Kejadian 15. Tolong ingatkan kami, apakah itu, Saudara Yosef? jadi
Sebelum Abraham punya seorang keturunan, Tuhan berkata, banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Abraham percaya pada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi Tuhan ingin menjelaskan untuk memberitahu dia sebelum hal-hal terjadi. Ia berkata, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. 400 tahun lamanya, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan bawa harta benda. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Perkataan Tuhan di dalam Kejadian pasal 15 digenapi dengan akurat dalam kitab Keluaran yang sedang kita pelajari. Kita membaca di dalam Keluaran 12 ayat 41 pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir sebagai suatu penggenapan terhadap perkataan Tuhan kepada Abraham. Penyelamatan oleh darah dan penyelamatan oleh kuasa diulangi banyak kali. Kami ingin paham apa artinya. Ya, penyelamatan memiliki dua aspek. Satu aspek disebut penyelamatan oleh darah, dan yang lainnya disebut penyelamatan oleh kuasa. Penyelamatan oleh darah adalah harga yang harus dibayar. Dan harga ini sangat mahal. Itulah sebabnya dikatakan dalam Mazmur 49, terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Dan tidak memadai itu selama-lamanya. Mustahil bahwa seseorang dapat mengumpulkan harga yang mahal dan besar ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah Kristus yang mahal sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah aspek pertama yang digenapi dalam kedatangan Kristus yang pertama. Namun ada sebuah aspek kedua yang segera akan digenapi dalam kedatangan Kristus yang kedua, pembebasan oleh kuasa. Memang benar bahwa kita melihat sebuah gambaran dari kuasa ini. Dalam kebangkitan Kristus dari antara orang mati dan kuasa akan muncul. Dalam cara yang paling jelas. Dalam kedatangan Kristus yang kedua kali kita membaca menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala Kepada sesuatu. dirinya. Kepada dirinya sendiri ia akan mengubah tubuh kita yang hina. Inilah dua aspek dari penyelamatan. Ada penyelamatan yang sudah selesai, dan sebuah aspek lain yang akan digenapi segera. Ketika ia berkata, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk hari penebusan, seakan-akan ia memandang hari penebusan seperti belum digenapi. Aspek pertama, penebusan oleh darah digenapi. Dan aspek kedua, pembebasan oleh kuasa harus digenapi. Dan inilah yang terjadi dalam kitab Keluaran, penyelamatan oleh darah melalui darah anak domba Paskah, Benar sekali. dan pembebasan oleh kuasa melalui penyeberangan Laut Merah, Benar, dan memindahkan umat itu ke sisi lain dari Mesir. ini benar. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dapatkah kita tahu periode waktu antara akhir Kejadian dan awal Keluaran? Silakan, Saudara Yosef. Kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yusuf. Dan kitab Keluaran juga diawali dengan kematian Yusuf dan bangkitnya seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Namun, fokusnya lebih kepada kelahiran Musa. Dan saya pikir periode waktunya kira-kira 200 tahun. Dan sesuatu menarik perhatian, saya ingin membuat perbandingan pada faktanya baik Yusuf dan Musa adalah hamba-hamba Allah yang sangat saleh. Dan mereka berharga serta dihargai oleh semua yang belajar dan menghormati Alkitab. Namun saya ingin mengatakan sesuatu, bahwa Yusuf memulai dalam kerendahan hatian dan mengakhiri dalam kemuliaan. Musa memulai dalam kemuliaan dan menolaknya, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Sama seperti Yusuf, itu luar biasa. Musa juga luar biasa dalam bidang yang lain. Yusuf memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan pasti memberi upah kepada orang saleh. Dan Musa berkata bahwa penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Baik, kita sudah tahu waktu penulisan kitab ini, namun berapa lama pencakupannya? Dalam sejarah umat Israel, kami dapat membayangkan bahwa periode waktu yang dicakup kitab Keluaran kira-kira 100 tahun. Karena Keluaran dimulai sebelum kelahiran Musa dan berakhir setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Usia Musa saat mereka keluar dari tanah Mesir adalah 80 tahun dan hampir 1 tahun kemudian mereka mendirikan tabernakel. Jadi kira-kira 100 tahun, mungkin 90 tahun atau lebih dicakup oleh kitab hebat ini, kitab Keluaran. benar. Ayat kunci dari kitab ini
Dalam setiap kitab ada kitab kunci. Ya, Kita akan melihat ayatnya di layar. Bisakah Anda mengomentarinya, Saudara Yosef? Ya. Silakan. ayat kuncinya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Inilah peristiwa yang paling penting. Dalam kehidupan, semua kemuliaan bagi Dia dalam penggenapan waktunya. Tetapi karena mereka pergi dari, izinkan saya menyebutnya, kelahiran bangsa itu, atau hari ulang tahunnya, sebelumnya mereka hanyalah sebuah keluarga yang sangat berkembang. Tetapi mereka bukan umat Allah, mereka bukan sebuah bangsa. Tetapi di sini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan di sini ia bertanya pada mereka, aku telah melakukan ini padamu. Sebab itu aku memintamu untuk menjadi suatu umat yang kudus bagiku. Jadi ini menuju pada kelahiran bangsa itu. Bangsa itu dimulai Benar. pada saat ini. Benar. Tentunya kita ingin belajar tentang pembagian dari kitab ini untuk mempelajarinya dalam suatu cara yang mudah. Ya, Kitab ini memiliki pembagiannya. benar. Kita akan melihat pembagiannya dan mohon Anda menjelaskannya satu persatu. Ya. Silakan. Jadi, ia menganggap bahwa perbudakan dimulai dari Keluaran 1 sampai 14 dan mereka sesungguhnya di tanah Mesir, di tempat perbudakan. Pasal 14, mereka menyeberangi Laut Merah, jadi kita bisa katakan mereka keluar dari perbudakan. Untuk alasan ini, setelah bagian pertama datanglah pembebasan yang dimulai dengan nyanyian penyelamatan dalam Keluaran 15. Dan berlanjut sampai Keluaran 18 ketika umat itu menempatkan diri mereka dalam pasal 19 di bawah hukum. Dan itulah sebabnya bagian ketiga adalah hukum dan tabernakel dari pasal 19 sampai 40. Kita dapat membaginya menjadi dua bagian, 19 sampai 24 dan dari 25 sampai 40. Jadi pembagian sejarahnya adalah perbudakan, kemudian pembebasan, lalu hukum Taurat dan tabernakel. Benar. Adakah pembagian lain, Saudara Yosef? Saya pikir kita dapat menganggap penyelamatan sebuah kata yang penting dan mendasar. Dalam kitab Keluaran, kita dapat memandang pada penyelamatan dan berpikir bahwa ada 4 pembagian. Persis seperti Anda telah tunjukkan kepada kami di sini. Penyelamatan dan kebutuhannya dari pasal 1 sampai 10, penyelamatan dan metodenya dalam pasal 11 sampai 15, penyelamatan dan kedewasaannya dari pasal 16 sampai 24, penyelamatan dan sasarannya, pembangunan tabernakel Tuhan dan Tuhan tinggal di tengah mereka dari 25 sampai 40. Cara ini kami pahami pembagian sejarah, kemudian pembagian yang terkait dengan penyelamatan. Ya. Adakah pembagian lain yang terkait geografi tanah itu atau perjalanan bangsa itu ke tanah tersebut? Kita dapat menganggap bahwa semua itu adalah di tanah Mesir. Pada waktu itu, mereka berangkat dari tanah Mesir ke padang gurun Sinai tentunya. Mereka tidak tiba di Sinai secara langsung, tapi mereka berjalan tahap demi tahap. Kita dapat mempertimbangkan ini juga, sebuah cara dan metode. Orang Israel di Mesir, Keluaran 1 sampai 13. Mereka di dekat laut. Keluaran 14 mereka menyeberangi laut itu. Mereka di Sinai. Dari Keluaran 15, mereka tidak tiba di Sinai 15 tapi sudah beranjak, mereka berada di padang gurun dari 15 sampai 40. Jadi kita tahu pembagian kitab ini berkaitan dengan subjek itu, yang artinya pembagian berdasarkan tema dan geografis, dan sejarah untuk membawa sebuah pembagian terkait. Musa, kehidupan Musa. Oke. Mari kita lihat bersama, tolong beritahu tentang pembagiannya terkait kehidupan Musa. Sungguh seperti yang Anda katakan dalam Kisah Para Rasul 7, kita melihat bahwa Musa, seperti kita ketahui, hidup 120 tahun. Tetapi Stefanus membaginya menjadi 3 bagian yang sama, setiap bagian 40 tahun. 40 tahun pertama, seperti kita pahami dari gambar di depan kita, 40 tahun di istana Firaun, Musa lahir di pasal 2 dan juga meninggalkan Mesir di pasal 2. Ia tinggal di tanah Midian atau padang gurun Midian, pasal 3 dan 4 ketika ia menerima panggilan dari Tuhan setelah 40 tahun. Ia menjagai kawanan domba Yitro, ayah mertuanya. Lalu, setelah ini dari pasal 5 sampai 40, ia menganggap bahwa 40 tahun ini ketika Musa melayani umat Allah, yang sangat ia hargai, sehingga ia rela meninggalkan kekayaan serta harta benda Mesir untuk mengalami penghinaan bersama bangsanya. Tapi tentu ia tidak kehilangan. Ia bukan seorang bodoh ketika ia memberi apa yang tidak dapat ia simpan, untuk memperoleh apa yang sangat diperlukan. Sejarah orang Israel disebut di banyak bagian Alkitab. Contohnya dalam Kisah Para Rasul 7, Stefanus menyajikan sejarah bangsa Israel. Ya. Dan di hadapan bangsa itu juga, kelahiran Musa, keadaan saat itu, dan juga Ya. Alkitab memberitahu kita pasal tentang iman, Ya. tentang periode ketika Musa dilahirkan dan sejarah bangsa itu sesudahnya. Mohon beritahu kami,
tentang surat untuk orang Ibrani pasal 11 mencakup beberapa bagian periode Keluaran. Ayat-ayat mana saja dalam Ibrani 11 yang meliput kitab Keluaran? Jadi tatkala kita membaca Ibrani 11 seperti yang baru saja Anda sebut, dalam ayat 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ini memberitahu kita tentang Keluaran pasal 2. Lalu dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, juga Keluaran 2. Lalu dikatakan karena iman maka telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, juga pasal 2 dari kitab Keluaran. Lalu dikatakan karena iman ia mengadakan Paskah. Di sini kita akan maju 80 tahun dan sampai pada Keluaran 12 ia mengadakan Paskah. Lalu karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Dan di sini kita mencapai Keluaran 14 dan juga sesudah anak domba Paskah secara langsung. Sesudah itu, ketika mereka orang-orang Mesir tenggelam, ketika mereka mencobanya juga, itu juga Keluaran 14 dan pasal tutup pasal tentang iman. Oleh insiden ini, karena sesudah ini, tidak ada iman. Mengembara di padang gurun adalah hasil dari ketidakpercayaan, bukan iman. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Apa yang berkaitan dengan kitab Keluaran dalam Perjanjian Baru? Silakan. Pada faktanya, dari keajaiban-keajaiban firman Allah yang saya sangat banggakan adalah bahwa 5 kitab Musa meninggalkan satu tanda pada seluruh Alkitab. Dan ini tidak bisa merupakan karya manusia, siapapun itu. Bagaimanapun jika itu adalah karya dari 40 penulis, dari bagian pewahyuan yang berbeda-beda. Mari kita buka Pentateuk dan semua Perjanjian Baru. Adakah kesamaannya? Jawabannya adalah ya. Kitab Kejadian berbicara atau berkaitan dengan 4 kitab-kitab Injil yang berbicara tentang suatu permulaan baru. Ya. Jika Kejadian adalah permulaan pertama yang rusak dan berakhir dalam kematian, kitab-kitab Injil memulai suatu permulaan baru. Saya akan meninggalkan kitab Keluaran untuk saat ini dan akan kembali segera. Imamat adalah kitab ketiga yang berbicara tentang tempat-tempat kudus. Kitab-kitab atau surat-surat Rasul Paulus berkaitan dengan kitab Imamat, karena semua itu memperkenalkan kita dengan tempat-tempat kudus dan berbicara tentang pemikiran-pemikiran Allah. Surat-surat umum yang berjumlah 7 berkaitan dengan kitab Bilangan karena kitab ini ada di dalam padang gurun. Kebijaksanaan Allah di padang gurun. Kebijaksanaan Allah di padang gurun. Dan dalam surat-surat umum kita melihat Allah di padang gurun. Ketika kita sampai di kitab Wahyu, pemandangan-pemandangan terakhir mengingatkan kita tentang kitab Ulangan. Daerah pinggiran dari tanah itu, mereka akan masuk ke tanah itu. Dan berkat-berkat bagi mereka yang taat. Dan kutuk-kutuk serta tulah-tulah untuk yang bagi mereka yang tidak taat. Kitab Wahyu berbicara tentang hal ini. Kita berada di daerah pinggiran dari tanah kebahagiaan, atau jika saya menyebutnya kemuliaan, penuh kesenangan dengan Tuhan. Tetapi ada berkat-berkat bagi orang-orang percaya yang sejati dan ada tulah-tulah bagi dia yang menolak iman. Jadi makna dari ini adalah bahwa Keluaran memberitahu kita tentang kisah para rasul. Kisah para rasul. Ya. Dan pada faktanya kesamaannya kuat karena 2 alasan. Karena dalam kisah para rasul kita diselamatkan dari dosa dan diselamatkan dari hukum Taurat. Kita membaca di kisah para rasul tentang pembebasan, baik dari dosa atau dari hukum Taurat di kisah para rasul 15. Bukan hanya ini. Di kitab kisah para rasul, kita membaca tentang pembangunan rumah Allah. Persis sama seperti di Keluaran 25 berbicara tentang tabernakel rumah Allah pertama di bumi. Jadi kesamaannya kuat dan dekat antara kisah para rasul dan kitab Keluaran. Penyelamatan, keselamatan, pembebasan, Rumah Allah, dan rumah Allah. Benar. Pada akhir episode ini, kita akan mengadakan tur cepat dalam kitab ini sesuai dengan tema-temanya. Jadi, bisakah Anda menunjukkan hal-hal ini di layar? Indah gambar di depan kita, Keluaran 1 dan separuh pasal 2, kelahiran Musa. Kelahiran 2 sampai 4 ayat 17, Musa di tanah Midian. Keluaran 4 sampai 6 ayat 12, kembalinya Musa ke Mesir.
Lalu dalam pasal 6 dari ayat 13 sampai akhir pasal, silsilah dari Musa. Keluaran 6 dari ayat 28 sampai 12 ayat 30 berbicara tentang 10 tulah dan bagian ini adalah sebuah bagian yang penting dan bagian utama. Tetapi itu tidak membawa umat itu keluar dari tanah Mesir. Paskah itu perlu, itulah sebabnya pasal 12 berbicara tentang Paskah. Keluaran 12 mulai dari ayat 31 sampai 13 ayat 16 keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah di Keluaran 13 sampai pasal 15 himne indah yang dinyanyikan umat itu di pesisir Laut Merah. Keluaran 15 bagian terakhir berbicara tentang dari laut sampai padang gurun Sinai. Dari Keluaran 15 sampai ketika kita mencapai awal dari Keluaran 19 sampai 24, perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan pada umat itu. Dari Keluaran 24 sampai 31, tabernakel, tetapi sebuah interupsi terjadi. Sebuah gangguan, sebuah kekacauan terjadi. Karena umat itu menyembah patung lembu emas. Dan hasil-hasilnya dalam Keluaran 32 dan 33. Dalam Keluaran 33 dari ayat 7 sampai 23, pemisahan Musa dan kemahnya. Keluaran 34, kedua loh batu baru berisi hukuman Allah. Dari pasal 35, kedua loh batu yang baru berisi hukum Allah, pendirian tabernakel seperti diperintahkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Allah memenuhi tempat itu. Luar biasa, kita sudah sampai di akhir episode. Ada banyak kekayaan dalam Alkitab. Benar. Dan kita akan mulai membahas di episode berikutnya Keluaran pasal pertama. Tuhan memberkati Amin. Anda, kita akan rangkum Tuhan bersama menjagamu. hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita tahu dari kehidupan Yusuf, segala yang dimulai dengan kerendah hatian berakhir dalam kemuliaan. Ini menunjukkan Allah mengupahi orang yang saleh dan menghormati mereka. Tetapi sebaliknya, Musa mengawali kehidupannya dalam kemuliaan di istana Firaun, tetapi mengakhirinya dalam kehinaan. Ini menunjukkan bahwa baginya kehinaan Kristus lebih berharga daripada kekayaan Mesir. Terima kasih. Kebesaran firman Allah adalah bahwa setiap kitab dari Pentatuk berkaitan dengan satu bagian dari perjanjian baru. Kejadian berkaitan dengan 4 kitab Injil. Keluaran berkaitan dengan kisah para rasul. Imamat berkaitan dengan surat-surat Paulus. Dan bilangan berkaitan dengan surat-surat umum. Dan ulangan berkaitan dengan wahyu. Benar. Kita melihat dalam Keluaran penyelamatan oleh darah, atau pembebasan oleh kuasa. Pondasi dari penyelamatan adalah darah, karena harga pembebasan nyawa itu mahal dan tidak pernah memadai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Saudara Yosef. menjagamu. Pemirsa terkasih, seperti yang sudah kita dengar dalam episode ini, Keluaran adalah kitab penyelamatan. Setelah kejadian berakhir dengan kematian, Yusuf mati dan ada sebuah peti mati di Mesir, dan itu adalah hasil alami dari awal masuknya dosa. Tetapi Keluaran, kitab yang pertama berbicara tentang penyelamatan. Penyelamatan oleh darah, penyelamatan oleh kuasa. Dan pada faktanya Tuhan tidak gagal. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan rusak dan maut masuk ke dunia, Kristus datang. Dan mengapa Kristus datang? Ia datang untuk menyelamatkan. Ia mati di kayu salib, melakukan suatu penyelamatan yang hebat melalui darahnya. Ia akan datang segera dan menyelamatkan dengan kuasanya saat ia mengubah tubuh kita yang fana menjadi seperti tubuhnya penuh kemuliaan. Ia akan datang dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Saya harap Anda ambil bagian Anda di dalam Kristus untuk mendapat manfaat dari penyelamatan dan dilepaskan dari perbudakan. Sampai jumpa di episode baru selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.